Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku jangan pernah bosan melihat channelnya Edi Puyuh Jambi ya. Kita menginspirasi, mengreview tentang beberapa ya kisah-kisah tentang peternakan seputaran ternak puyuh yang ada di wilayah kita masing-masing. Ada beberapa rekan-rekan yang menanyakan tentang seputaran puyuh, kita jawab, kita bantu berbincang-bincang mengenai masalah ternak puyuh itu seperti apa, terus kemudian kendala yang dihadapinya seperti apa. Ya setiap peternakan, setiap usaha itu pasti ada kendala kawan. Pasti, tidak mungkin tidak. Kendalanya seperti apa? Saya pun yang mungkin boleh dikatakan kalau rekan-rekan ngomong itu yang sudah berpengalaman, enggak juga. Terkadang tetap ada kendala yang muncul di setiap harinya. Itu pun terkadang kita pusing mencari solusinya sendiri ini apa permasalahannya itu masih meraba juga. Terkadang kalau kita coba seperti ini nanti timbulnya gimana? Kalau kita coba seperti ini nanti reaksinya seperti apa? Itu masih terkadang masih kami cari-carilah. Semuanya itu masih kita pelajari juga. Bukan berarti kita membuat konten ini terus kita yang paling benar, kita yang paling bagus, kita yang paling sukses itu enggak juga. Semuanya masih dalam tahap-tahap pembelajaran. Baik, di sini ada akun dari Fahmi Sukroni. Puyuh kalau udah bertelur, kalau mau bertelur lagi butuh waktu berapa lama Om? Ini pertanyaannya gimana nih? Puyuh kalau udah bertelur, kalau mau bertelur lagi butuh waktu berapa lama? Puyuh sudah bertelur, terus dia bertelur lagi butuh waktu berapa lama lagi? Maksudnya mungkin seperti itu. Dua kemungkinan saya jawab. Misalkan di sore ini dia bertelur. Butuhnya sih biasanya satu kali 24 jam. Ya, selama 24 jam berarti sehari semalam. Misalkan misalkan hari ini di jam 4. Jam 4 dia keluar. Jam 4 sore atau jam 3 sore. Dia nanti akan rajin keluar lagi ya seperti itu lagi. Dia nanti akan rajin di jam 4 lagi. Artinya di 24-23 jam. Terus nanti produksi lagi. Nah kemudian di jam-jam mungkin 10 jamnya di nanti besoknya lagi di jam-jam 9 pagi, jam 10, jam 11 itu silahkan pegang perutnya itu sudah mulai ada tanda-tanda di sininya itu mau keluar. Di bagian perutnya itu mulai mau keluar. Itu biasanya seperti itu. Kalau di nah seperti ini. Biasanya kalau seperti ini, nah ini belum keluar nih. Yang ini belum keluar. Di bagian sininya kita pencet nih ada keras, inilah calon telur. Ya karena buritnya terbuka di sini. Ini akan keluar. Biasanya kalau keluar sekitar jam 3, jam 4, besok ya sekitar jam itu lagi. Karena apa? Puyuh sehari semalam itu bertelurnya satu sekali kalau untuk bertelurnya itu. Ya waktunya itu tadi yang dipertanyakan kalau dia sudah bertelur terus dia berapa jam lagi dia bertelur? Itu mungkin pertanyaan yang sesi kedua. Makanya nanti terus ada pertanyaan ini dua kali nanti saya jelaskan. Yang pertama itu tadi, kalau puyuh ini nanti pertanyaannya itu, puyuh kalau sudah bertelur, kalau mau bertelur lagi butuh waktu berapa lama? Enggak lama, sekitar 24 jam atau 23 jam. Dia akan keluar lagi, sehari semalam lah enaknya kita bercerita. Terus kemudian sesi jawaban yang kedua, mengenai dia bertelur terus kapan bertelur lagi. Ya, dalam seminggu, rotasi seminggu puyuh itu biasanya seminggu itu dia akan libur itu selama sekali atau dua kali dalam seminggu. Rotasi dalam seminggu. Makanya dalam jumlah populasi mungkin di situ 100. Hanya bertelur 80 Pak. Yang 20 ini kemana? Nah itulah yang 20 itu tadi. Adanya dia libur. Dalam seminggu sekali puyuh itu libur. Karena apa? Pernah saya uji coba puyuh itu satu.
1 atau 2 di dalam kandang. Pernah saya coba, dia akan berhenti telur itu kapan? Dia berhenti telur itu ternyata di 7 hari, 8 hari dia berhenti telur. 1 ekor burung yang kita perhitungkan. 1 ekor burung itu di dalam seminggu dia akan bertelur terus. Tapi nanti dia akan berhenti juga di hari ke-7, hari ke-8 selama 2 hari. Dia berhenti bertelur. Nah, setelah itu lanjut kembali. Makanya di dalam ternak puyuh itu, di situ di setiap jumlah populasi, walaupun di kandang itu nanti jumlahnya mungkin 100 ya, 100 apabila sudah berumuran sekitar 9 bulan ke sana, maka kita akan menemui seperti itu. Tetapi kalau di masa-masa subur, ya puyuh ada masa suburnya kawan. Begitu juga dengan kita-kita yang sudah tua, apalagi kaum ibu-ibu, ada masa suburnya, ada masa enggak suburnya. Kalau masa suburnya, masa produksinya kan kita kalau untuk ibu-ibu kan itu masa suburnya itu kan ditentukan umur ya. Kalau sudah umur 40, 50 hari ke sana itu kan sudah masa suburnya sudah enggak ada lagi. Kemungkinan untuk hamil itu sudah sedikit gitu loh. Nah, kita melenceng sedikit pembahasannya ke sana. Begitu juga dengan puyuh seperti itu. Karena apa? Produksi dia, kesuburan dia sudah mulai habis di umur 9 bulan ke sana. Jadi kalau 9 bulan ke sana mulai nanti daya telurnya itu adalah 80%. Kenapa 80%? Karena puyuh ada jedanya dia untuk berhenti bertelur. Nah itu kawan, mungkin dari sekian kawan-kawan para peternak belum tahu kalau ada kejadian seperti itu. Makanya di dalam rotasi perputaran, kenapa puyuh itu kok ada yang tidak bertelur? Ya seperti itu tadi. Bayangkan, di mana di situ puyuh itu ada 500 misalkan. Telur sehari hanya dapat 400. Ya karena yang 100 ini tadi ada perputaran di situ. Ada perputaran kesuburan dia. Makanya mungkin ada sering dikasih obat-obatan herbal untuk mendongkrak ya supaya dia sehat terus, dia supaya subur terus. Dikasih obat-obatan berupa herbal ya untuk bisa menguatkan. Kenapa dia? Biar dia semangat lagi, masa muda lagi. Tetapi ingat, pemberian herbal juga perlu diwaspadai. Kalau kita membuat racikan sendiri yang kadarnya kita hanya kira-kira, terkadang itu membahayakan juga. Nanti kalau dia kepanasan nanti seperti apa timbulnya. Nanti kalau dia itu kekurangan seperti apa timbulnya. Kalau saya lebih cenderung menggunakan pakan pabrikan. Saya serahkan semuanya dengan pakan pabrikan. Paling-paling nanti kalaupun kita ada untuk menyehatkan dia, saya hanya cuman menggunakan air gula merah saja. Seringkali seperti itu. Nah, kembali kita berbicara masalah ke produksi itu tadi. Jadi kalau untuk di setiap harinya dia sesudah bertelur, terus dia kapan mulai bertelur lagi, maka biasanya di jam yang sama, kalaupun meleset paling maju mundurnya hanya 1 jam. Nah terus kemudian dalam perputaran 1 minggunya, puyuh 1 itu biasanya berhenti bertelur selama 2 hari dulu. Untuk mengisi, memperbaiki masa-masa kantong telur yang ada di dalam tubuhnya. Itu rotasinya biasanya seminggu sekali. Makanya kembali lagi saya sampaikan, kenapa puyuh itu di umur-umur 9 bulan ke sana itu sudah mulai agak berkurang produksinya. Karena apa? Daya produksi dia sudah menurun, dia sudah mulai agak tua, terus memang perputaran puyuh itu tadi di seminggu sekali, di 7 hari, 8 hari sekali, puyuh itu berhenti bertelur selama sehari atau 2 hari. Nah itu, tapi kalau dia berhentinya semuanya kompak berhenti, terus kemudian dalam populasi 500 ekor puyuh, dia hanya bertelur itu cuman sebatas 100, 150, itu bukan berhenti ke seperti itu kawan, itu ngedrop. Itu lain lagi cerita, lain lagi soal, itu lain lagi pembahasan, lain lagi kasusnya. Kalau ini tadi yang dipertanyakan, puyuh setelah bertelur kapan lagi dia akan bertelur? Berapa lama dia akan bertelur? Terus kemudian rotasi untuk pertambahan itu tadi, di waktu itu tadi ya sekitar 1 minggu dia berhenti bertelur hanya sekali atau 2 kali. Nah itulah perputaran yang ada di masa-masa tubuh badan puyuh. Di masa perputaran dia itulah hati-hati.
Kalau di masa perputaran dia sempat dia tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, maka dia akan lama. Ya, di seminggu sekali perputaran dia selama mungkin satu kandang ini kan dia pasti ada perputaran rotasinya ada di situ, ada di seminggu sekali. Ya, mungkin kawanku semuanya itu cukuplah ya untuk masalah jangka waktu jarak telur itu seperti apa pembahasannya ya sedikit sekelumit mudah-mudahan berbagi bermanfaat untuk rekan-rekan para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Jangan lupa subscribe bro biar supaya kita sama-sama berkembang channel kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah masuk, terima kasih yang sudah nonton di channel Edi Puyuh Jambi. Mudah-mudahan berkesan, mudah-mudahan bisa menambah pengalaman untuk kita. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.